Di pinggiran desa yang hampir dilupakan waktu, berdiri sebuah rumah tua yang membusuk perlahan di tengah tanah luas yang ditumbuhi ilalang setinggi dada. Penduduk menyebutnya dengan satu nama yang sama selama puluhan tahun. Rumah Tuan Tanah. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Bahkan siang hari pun orang hanya berani melirik dari kejauhan. Karena rumah itu tidak pernah banner-banner kosong. Raka tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena sebuah surat. Surat itu datang dari notaris. Isinya singkat. Anda adalah ahli waris sah dari sebuah properti peninggalan almarhum Tuan Tanah yang terletak di desa terpencil. Raka mengernyit. Ia tidak pernah merasa punya keluarga kaya, apalagi seorang Tuan Tanah. Namun, setelah ditelusuri, ternyata rumah itu milik buyutnya yang dulu sangat berkuasa di desa tersebut. Masalahnya, nama itu juga dikenal sebagai sosok kejam. Konon, Tuan Tanah itu tidak hanya menguasai tanah, tapi juga menguasai hidup dan mati orang-orang di sekitarnya, dan kabarnya lagi ia tidak meninggal secara wajar. Raka tiba di desa itu sore hari. Langit mendung menggantung rendah, seperti menekan bumi. Orang-orang di warung kopi berhenti berbicara saat Raka turun dari mobil. Tatapan mereka aneh, seolah-olah melihat seseorang yang sudah mati. Tapi berjalan, seorang pria tua mendekat. Mas, mau kemana? Ke rumah tua, peninggalan keluarga saya. Wajah pria itu langsung pucat. Jangan, singkat, tegas. Rumah itu tidak menerima orang baru. Raka mencoba tertawa. Pak, itu rumah saya sekarang. Pria itu hanya menatap lama, lalu berbisik. Kalau malam pertama kamu dengar suara langkah di loteng, jangan naik. Raka terdiam. Dan entah kenapa, bulu kuduknya langsung berdiri. Gerbang rumah itu berkarat, mencicit panjang saat dibuka. Halaman luas, penuh ilalang dan pohon tua yang melengkung seperti tubuh manusia kesakitan. Rumahnya besar, bergaya kolonial, tua, lapuk, dan terasa seperti sedang memperhatikan. Saat Raka membuka pintu utama, prok. Pintu itu terbuka sendiri dengan keras, seolah menyambutnya. Bau apek langsung menyerang hidung. Campuran debu, kayu, lapuk, dan sesuatu yang amis, seperti bau darah lama. Raka melangkah masuk, dan saat itu juga pintu di belakangnya menutup sendiri. Raka memutuskan tetap menginap. Ia ingin membersihkan rumah itu pelan-pelan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin di luar menderu. Di dalam rumah sunyi, terlalu sunyi. Jam menunjukkan jam 23:47. Raka mencoba tidur di kamar utama, tapi matanya tak bisa terpejam karena ia mulai mendengar sesuatu. Tok, 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 tok. Dari atas loteng, langkah kaki perlahan, berat, seperti seseorang berjalan, menyeret sesuatu. Raka teringat pesan pria tua itu. Jangan naik. Tapi rasa penasaran lebih besar. Ia mengambil senter dan mulai menaiki tangga menuju loteng. Setiap anak tangga berderit. Suara langkah di atas berhenti. Seolah tahu ia sedang mendekat. Pintu loteng setengah terbuka. Gelap di dalamnya seperti lubang tak berdasar. Raka mendorongnya pelan. Sinar senter menyapu ruangan penuh barang tua, lemari rusak, peti, kayu, dan sebuah kursi goyang yang bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Raka menelan ludah. Siapa di sini? Tak ada jawaban. Lalu K-R-E-E-K. Suara tepat di belakangnya. Raka membalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menghadap ke depan, kursi goyang itu berhenti dan di atasnya ada bekas duduk. Seolah baru saja ada yang bangkit. Di sudut loteng, Raka menemukan sebuah foto besar berbingkai. Seorang pria tua duduk di kursi. Wajahnya keras, mata tajam. Di belakangnya
berdiri beberapa orang dengan wajah kosong. Itu pasti tuan tanah. Tapi yang membuat Raka merinding, semua orang di foto itu tidak memiliki bayangan. Dan saat Raka menyorotkan senter lebih dekat, mata tuan tanah di foto itu bergerak menatapnya langsung. Malam kedua lebih buruk. Raka tidak lagi sendirian. Ia mulai mendengar bisikan dekat telinganya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Keluar, ini bukan tempatmu. Dia tidak suka. Suara itu bukan satu, tapi banyak berbisik bersamaan. Dan semakin lama, semakin marah. Di hari ketiga, Raka menemukan sebuah pintu tersembunyi di belakang lemari besar. Terkunci, berat, seolah disegel bertahun-tahun. Ia membuka paksa. Di dalamnya, sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Di tengah ruangan ada kursi kayu dengan rantai. Dan lantainya penuh noda hitam yang sudah meresap ke kayu. Bau amis langsung menyergap. Raka mundur. Tapi saat ia hendak keluar, pintu di belakangnya menutup. Kunci berputar sendiri. Dan dari sudut ruangan terdengar suara napas. Raka menyorotkan senter. Dan di sana seorang pria berdiri, tubuhnya kurus. Kulitnya pucat, keabu-abuan, matanya cekung, dan lehernya penuh bekas luka sayatan. Ia menatap Raka dengan kebencian dan berbisik, "Kami dikurung, kami disiksa, kami tidak pernah keluar." Lalu sosok itu melangkah, mendekat, cepat, tidak wajar, dan dalam sekejap menghilang tepat di depan wajah Raka. Sejak saat itu, rumah itu berubah. Langkah kaki terdengar siang dan malam. Pintu terbuka sendiri. Barang berpindah. Dan bayangan mulai bergerak sendiri di dinding. Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah orang-orang yang sama. Dengan leher terpotong, dengan mata kosong, dengan mulut terbuka. Seolah ingin berteriak, tapi tak bisa. Raka akhirnya mencari tahu sejarah rumah itu. Dari arsip desa, ia menemukan kebenaran. Tuan tanah itu dulu menculik warga yang tidak mau membayar pajak. Mereka dikurung di rumah itu, disiksa, dibunuh, dan dikubur di halaman. Tanpa nisan, tanpa doa. Dan sebelum mati, tuan tanah melakukan ritual agar jiwanya tetap tinggal, agar ia tetap memiliki rumah itu selamanya. Malam terakhir, Raka tidak tahan lagi. Ia ingin pergi. Ia berkemas menuju pintu utama. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka, terkunci dari dalam. Lampu mati. Rumah menjadi gelap total. Dan dari lorong panjang terdengar suara tongkat mengetuk lantai. Tok, tok, tok. Pelan. Bama 5 bang. Pelan. Mendekat. Raka menoleh dan melihatnya. Tuan tanah berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tinggi. Wajahnya busuk. Matanya hitam. Kosong. Dan senyumannya terlalu lebar. Sosok itu berjalan mendekat. Pelan, pasti ini milikku. Suaranya serak, berlapis, seperti banyak suara jadi satu. Semua yang masuk tidak pernah keluar. Raka mundur. Tubuhnya gemetar. Dan saat sosok itu semakin dekat, Raka melihat sesuatu di belakangnya. Puluhan bayangan orang-orang yang dulu disiksa. Mereka berdiri, diam, menatap, seolah menunggu. Raka mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ditarik, dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangan dingin muncul dari lantai, mencengkeram kakinya, menariknya turun. Ia berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Dan saat tuan tanah berdiri tepat di depannya, ia berbisik, "Sekarang kau milikku." Lampu menyala kembali. Rumah itu sunyi, kosong, seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, seorang pembeli baru datang. Ia mendengar rumah itu murah. Tak
berpenghuni, dan luas. Saat ia masuk, ia melihat sesuatu di loteng. Sebuah foto lama dengan satu wajah baru di dalamnya. Seorang pria muda dengan mata kosong dan senyum kaku. Raka, namanya Arman, seorang pria kota, praktis, rasional. Rasional, tidak percaya hal mistis. Ia membeli rumah itu karena satu alasan sederhana, murah. Murah, terlalu murah untuk ukuran tanah seluas itu. Penduduk desa mencoba memperingatkan, tapi Arman hanya tersenyum. Rumah tua saja, tinggal direnovasi. Mereka tidak menjawab, hanya saling pandang. Karena mereka tahu rumah itu bukan untuk direnovasi. Rumah itu untuk dipenuhi kembali. Hari pertama, semuanya tampak biasa. Arman membersihkan halaman, membuka jendela, mengeluarkan perabot lama. Namun satu hal membuatnya terganggu. Ia selalu merasa diawasi. Dari dalam rumah, dari jendela lantai 2, padahal ia yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Setiap kali ia menoleh, tirai itu selalu bergerak pelan, seolah baru saja ditutup oleh seseorang. Malam pertama, Arman tidur dengan lampu menyala. Sekitar pukul 02:13, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara garuk, garuk, garuk dari dalam dinding. Bukan tikus, terlalu berat, terlalu manusia, seperti kuku panjang menggaruk kayu dari dalam. Arman mendekat, menempelkan telinga ke dinding, dan saat itu suara itu berhenti, sunyi. Lohla syaran, lalu sebuah bisikan sangat dekat dari dalam dinding. Keluarkan kami. Arman langsung mundur. Jantungnya berdetak liar. Tapi sebelum ia sempat berpikir, dinding itu bergetar. Hari kedua, Arman mulai melihat keanehan. Lantai kayu di ruang tengah bergerak, naik, turun. Sangat halus, seperti bernapas. Ia mencoba menginjaknya. Dan saat kakinya menyentuh bagian itu, lantai tersebut tenggelam sedikit. Lembek, seperti menginjak daging. Arman langsung mundur. Dan saat ia melihat lagi, lantai itu kembali normal. Keras, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di loteng, Arman menemukan foto lama. Foto yang sama seperti yang ditemukan Raka. Namun, ada yang berbeda. Jumlah orang di foto itu bertambah. Dan salah satunya sangat baru. Seorang pria dengan ekspresi ketakutan membeku. Arman mendekat dan menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Wajah itu masih segar, seperti baru saja difoto, dan matanya bergerak mengikuti Arman. Malam ketiga, hujan deras mengguyur. Arman duduk di ruang tamu saat tiba-tiba tetes sesuatu jatuh di tangannya. Hangat, ia melihat merah darah. Ia menatap ke atas. Plafon itu retak dan dari celah-celah kecil, darah mulai menetes. Semakin banyak, semakin deras. Membentuk garis-garis yang mengalir ke dinding. Seperti rumah itu sedang berdarah. Suara dari dalam dinding semakin keras. Bukan lagi garukan, tapi pukulan. Dag, dag, dag. Seperti banyak orang mencoba keluar. Kayu mulai retak. Paku terlepas. Dan dari celah-celah itu muncul jari-jari. Pucat, kurus, kuku panjang, dan hitam. Mereka meraba-raba udara. Mencari sesuatu. Mencari Arman. Arman mencoba keluar rumah. Tapi pintu utama tidak bergerak. Jendela terkunci. Udara terasa berat. Dan tiba-tiba sesuatu menariknya dari belakang. Keras. Ia jatuh. Tubuhnya diseret di lantai, meninggalkan
bekas goresan. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram kulitnya, menekan tulangnya, hingga ia mendengar suara retakan kecil. Pintu rahasia itu terbuka sendiri, mengundang atau memanggil. Arman tidak ingin masuk, tapi kakinya berjalan sendiri, masuk ke dalam. Dan di sana, kursi dengan rantai itu tidak lagi kosong. Ada seseorang duduk di sana, kepalanya tertunduk, tubuhnya penuh luka sayatan. Dan saat ia mengangkat wajah, itu adalah Raka. Kulit Raka pucat, matanya hitam, mulutnya robek sampai hampir ke telinga. Ia tersenyum. Tidak wajar. Sekarang kau ganti aku. Suaranya seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Rantai di kursi itu bergerak sendiri, melepas Raka dan perlahan mengarah ke Arman. Lampu mati, udara dingin, dan suara tongkat itu kembali terdengar. Tok, 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 lebih dekat, lebih berat. Tuan Tanah muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Dagingnya membusuk, tulangnya terlihat di beberapa bagian. Tapi ia masih berdiri tegak, masih berkuasa. Rumah ini lapar. Ia mengangkat tangannya, dan semua dinding bergerak, membuka, memperlihatkan isi sebenarnya. Puluhan mayat terjebak di dalamnya, setengah hidup, setengah mati. Mata mereka terbuka, mulut mereka bergerak tanpa suara. Arman mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia diikat oleh sesuatu yang tak terlihat, diseret ke kursi. Rantai melilit tubuhnya, dingin, berkarat, dan mulai mengencang perlahan, menyayat kulitnya. Darah mengalir. Dan suara bisikan kembali terdengar. Kami merasakannya dulu. Sekarang giliranmu. Arman berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu tidak keluar. Sebaliknya, dinding menyerapnya. Dan suara itu muncul kembali dari seluruh rumah. Diputar ulang, berulang, berlapis menjadi teriakan panjang yang tidak pernah berhenti. Saat semuanya berhenti, Arman sudah tidak bergerak. Matanya terbuka, kosong, tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam dinding seperti ditelan. Perlahan, perlahan, tanpa sisa. Beberapa waktu kemudian, rumah itu kembali sunyi, seperti biasa. Namun, jika seseorang cukup berani masuk, ia akan melihat sesuatu di loteng. Foto itu sekarang lebih penuh, dan di antara wajah-wajah kosong, ada satu wajah baru. Arman, penduduk desa, mulai sadar sesuatu. Jumlah suara di malam hari bertambah. Lebih banyak langkah, lebih banyak bisikan, lebih banyak jeritan. Dan suatu malam, lampu di rumah itu menyala sendiri. Semua jendela terbuka. Dan dari dalam terlihat bayangan banyak orang berdiri, menghadap keluar, menunggu. Karena rumah itu tidak hanya menahan yang masuk, ia mulai memanggil keluar.